Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan sistem website klasifikasi penerima pemberian makan tambahan pada balita di Posyandu Harapan Ibu 4. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pertama, kita buka dulu examnya. Lalu kita start MySQL dan juga Apache. Kita tunggu sampai MySQL dan Apache-nya itu dua-duanya terlihat hijau. Jika MySQL dan Apache sudah terlihat hijau kedua-duanya, maka database sudah berhasil dijalankan. Lalu setelah itu kita masuk ke halaman login. Kita ketik. Nah, selanjutnya ini adalah halaman login PMT Balita. Kita masukkan username dan password. Ini adalah kondisi di mana admin salah memasukkan username ataupun password. Maka sistem akan memberikan info kalau username atau password salah kepada admin. Jika admin berhasil login dengan username dan password yang benar, maka selanjutnya menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya, di halaman dashboard ini terdapat kotak statistik yang menampilkan jumlah dari masing-masing total balita, total data training, total data testing, dan juga total hasil klasifikasi. Selain itu juga ada kata selamat datang admin dan pengertian dari sistem klasifikasi status gizi. Ini adalah judul tugas akhir saya. Posyandu balita pengertiannya, status gizi juga pengertiannya, lalu pemberian makan tambahan balita pengertiannya, dan tidak lupa juga dengan algoritma naive Bayes yang saya gunakan di tugas akhir saya ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke data balita. Ini adalah halaman tampilan data balita. Jika admin ingin menambahkan data balita baru, bisa mengklik tambah data balita tersebut dan akan muncul form tambah data balita. Langsung saja kita coba isi. Lalu kita simpan. Jika admin berhasil, maka sistem akan menampilkan info bahwa data balita berhasil ditambahkan. Lalu setelah itu, jika kita cari ID atau nama balita, maka
data balita akan muncul apa yang dicari di kolom pencarian. Lalu setelah itu, kita coba aksi edit. Lalu kita klik update. Jika berhasil, maka sistem akan menginfokan data balita berhasil diubah. Lalu kita coba aksi hapus. Jika berhasil, maka sistem juga akan menampilkan info data balita berhasil dihapus. Kalau admin mengklik reset, maka data yang dicari akan dihapus. Selanjutnya kita masuk ke data training. Ini adalah tampilan halaman data training. Seperti tambah data balita sebelumnya, jika admin ingin menginput tambah data balita baru di halaman data training, maka admin harus menekan tambah data. Coba kita masukkan. Lalu kita klik simpan. Maka sistem akan menginfokan data training berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mencarinya, maka data akan muncul sesuai dengan apa yang admin cari. Coba kita aksi editnya. Maka sistem juga akan menginfokan data training berhasil diubah. Kita coba hapus. Data training berhasil dihapus. Karena tadi kita sudah hapus dengan ID TR086 dan kita cari lagi dengan ID tersebut, maka data tidak ditemukan.
Selanjutnya, kita masuk ke data testing. Ini adalah halaman data testing. Sama seperti dengan halaman-halaman berikutnya, jika admin ingin menambahkan data balita baru, maka admin bisa menekan tombol tambah data. Kita coba masukkan. Kita tekan tombol simpan. Data testing berhasil ditambahkan. Mari kita coba cari. Untuk cari, kita bisa menekan tombol cari atau kita bisa menekan tombol enter. Maka data ditemukan dengan apa yang dicari. Kita coba edit. Kita tekan update. Maka data testing berhasil diubah. Kita coba hapus. Data testing berhasil dihapus. Sudah tidak ada data tidak ditemukan dengan apa yang dicari. Selanjutnya, kita masuk ke halaman klasifikasi. Di sini adalah halaman tampilan hasil klasifikasi di mana perhitungan naive Bayes dilakukan. Sebelumnya, jumlah hasil klasifikasi yang sudah diklasifikasikan adalah 130. Karena sebelumnya admin sudah menginput data balita baru, data training baru, dan juga data testing baru, maka sekarang kita akan coba proses klasifikasi. Apakah jumlah hasil klasifikasi tetap 130 atau berubah? Sebelumnya, hasil klasifikasi ini akan melihat data dari data testing. Data testing 130, maka klasifikasi juga akan mengikut data testing yaitu 130 dengan jumlahnya. Oke, sekarang kita mulai proses klasifikasinya. Kita menekan tombol proses klasifikasi. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan info hasil klasifikasi berhasil dibuat. Sebelumnya, jumlah hasil klasifikasi adalah 130, dan admin juga sebelumnya menginput data balita, data training, dan data testing dengan 2 data balita baru. Maka dari itu, jumlah hasil klasifikasi adalah 132. Jika nanti ada banyak data balita baru yang diinput dan ingin diklasifikasikan, kita tinggal memencet hapus semua saja untuk memproses klasifikasi ulang. Kita tekan hapus semua. Maka jumlah hasil klasifikasi adalah 0
dan data tidak ditemukan karena admin sudah menekan tombol hapus semua. Dan jika nanti admin menginput data balita baru yang lumayan banyak, menginput data balita barunya, dan ingin memproses klasifikasi ulang, maka admin bisa menekan tombol proses klasifikasi. Coba kita cari. Maka data akan menampilkan sesuai apa yang dicari oleh admin. Dan data juga akan menampilkan apa yang dicari oleh admin. Jika dilihat dari tabel hasil klasifikasi, di sini ada ID klasifikasi, ID testing, hasil PMT, probabilitas layak, dan probabilitas tidak layak. Algoritma naive Bayes di tugas akhir saya digunakan untuk menentukan apakah balita termasuk kategori layak atau tidak layak menerima PMT berdasarkan atribut usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan status gizi. Naive Bayes mempelajari pola dari data training lebih dulu. Kalau ada data testing baru, sistem menghitung probabilitas setiap kelas berdasarkan atribut balita, lalu membandingkan nilai probabilitas layak dan probabilitas tidak layak. Nah, nanti, hasil dengan probabilitas terbesar akan dipilih sebagai keputusan penerima PMT. Dengan contoh, ID klasifikasi KL001, ID testingnya TS001. Probabilitas layaknya 0, 2, 30. Probabilitas tidak layaknya 0, 8, 4, 7, 10. Yang lebih besar adalah probabilitas tidak layak. Maka, balita dengan ID klasifikasi tersebut dengan hasil PMT-nya adalah tidak layak, karena probabilitas tidak layaknya lebih besar daripada probabilitas layak. Dan KL017 dan TS017 dengan probabilitas layaknya 0,03 dan probabilitas tidak layaknya 0,00. Maka, balita dengan ID klasifikasi KL017 layak menerima PMT karena probabilitas layaknya lebih besar daripada probabilitas tidak layaknya. Selanjutnya, kita masuk ke halaman laporan. Pada halaman laporan, admin bisa mencetak ataupun mendownload laporan data balita, data training, data testing, dan hasil klasifikasi sesuai kebutuhan. Dan di sini juga ada tempat, tanggal, bulan, dan tahunnya. Mengetahui Ketua Posyandu Harapan Ibu 4. Di sini juga ada tempat untuk tanda tangan Ketua Posyandu Harapan Ibu 4. Kita coba laporan data balita. Sebelum admin mencetak ataupun mendownload laporan, admin bisa melihat dari pratinjau halaman laporan tersebut.
Dan ini adalah tampilan lembar laporan data balita. Begitupun dengan data training, data testing, dan hasil klasifikasi. Jika admin sudah selesai dengan sistem website klasifikasi penerima pemberian makan tambahan, maka admin bisa logout. Maka halaman kembali ke halaman login. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.